Nama saya Celia Aliamasya dari kelas F NIM 241. Saya Yuni Rizkyawati, NIM 257. Saya Asadur Rafiki dari kelas F NIM 260. Di sini kami akan menjelaskan mengenai teori biaya. Yang pertama, konsep biaya produksi. Salah satu, maksimalisasi keuntungan produsen perusahaan dengan meminimalkan biaya produksi. Konsep tersebut dibagi menjadi 3, yaitu opportunity cost, biaya eksplisit, dan biaya implisit. Biaya opportunity cost adalah selisih biaya produksi tertinggi terhadap biaya produksi alternatif atas sumber daya yang digunakan. Biaya eksplisit adalah pengeluaran aktual secara akuntansi perusahaan untuk penggunaan sumber daya dalam proses produksi. Selanjutnya adalah biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor produksi dan bahan baku yang akan digunakan untuk produksi. Jangka waktu analisis dibagi menjadi 2. Yang pertama jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Yang kedua jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi bersifat variabel. Di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi jangka pendek. Pengertian biaya total, TFC, atau Total Fixed Cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi, input yang tidak dapat diubah jumlahnya. Yang kedua, biaya yang tidak tergantung pada jumlah produksi. Contoh, biaya mesin, gaji tetap. TVC, Total Variable Cost, keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang dapat diubah jumlahnya. Biaya yang besarnya tergantung pada JML atau tingkat produksi. Contoh, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan baku. Yang ketiga, TC atau total cost, keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. TC sama dengan TFC plus TVC. Selanjutnya adalah biaya rata-rata marginal, AFC, Average Fixed Cost, biaya tetap untuk setiap satuan output yang dihasilkan. AFC sama dengan TVC per H. AVC, Average Variable Cost, besarnya biaya variabel untuk setiap satuan output. AVC sama dengan TVC per H. AC atau Average Cost, biaya persatuan output. AC sama dengan TC per H atau AC sama dengan AFC plus AVC. MC Marginal Cost, kenaikan biaya produksi yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak 1 unit. MCN sama dengan TCN min TCN min 1 atau MCN min delta TC per delta H. Dari penjelasan Celia tadi, kita bisa cocokkan dengan tabel nomor 2. Di sini TC 10 berasal dari 6 plus 4, lalu AFC 6 berasal dari 6 dibagi 1, AVC 4 berasal dari 4 dibagi 1, kemudian AC 10 berasal dari 10 per 1 atau 6 ditambah 4, dan MC 4 berasal dari 10 min 6 per 1 min 0. Berikut ini adalah kurva biaya total. Kurva biaya rata-rata. Hubungan antar variabel. Kurva AVC menurun mencapai minimum kemudian meningkat. Kurva AC menurun mencapai minimum kemudian meningkat. Kurva MC menurun mencapai minimum kemudian meningkat. Hubungan MC dan AVC. Jika MC kurang dari AVC, maka AVC menurun.
Jika MC lebih dari AVC, maka AVC meningkat. Jika MC sama dengan AVC, maka AVC minimum. Hubungan MC dan AC. Jika MC kurang dari AC, maka AC menurun. Jika MC lebih dari AC, maka AC meningkat. Jika MC sama dengan AC, maka AC minimum. Biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi sehingga biaya produksi tidak perlu dibedakan menjadi biaya tetap dan biaya variabel. Dengan ketentuan, semua pengeluaran biaya dianggap biaya variabel. Biaya rata-rata jangka panjang atau long run average cost atau LARC, yaitu biaya rata-rata yang paling minimum untuk berbagai tingkat produksi apabila perusahaan dapat merubah kapasitas produksinya. Cara membentuk kurva LARC. Kurva LARC dibentuk dengan menghubungkan berbagai titik pada kurva biaya rata-rata jangka pendek terendah pada berbagai macam tingkat produksi. Titik persinggungan tersebut merupakan biaya produksi yang paling optimum atau minimum untuk berbagai tingkat produksi yang akan dicapai pengusaha dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah cara meminimumkan biaya jangka panjang. Dalam analisis ekonomi, kapasitas pabrik digambarkan oleh kurva biaya total rata-rata AC sama dengan average cost. 3 kapasitas pabrik yang dapat digunakan oleh produsen, sehingga produsen tersebut dapat memilih penggunaan alat-alat produksi yang memberikan biaya minimum. Bentuk kurva AC lebih mirip bentuk U akibat pengaruh hukum hasil lebih yang semakin berkurang. Kurva LRAC atau long run average cost berbentuk seperti U disebabkan oleh faktor-faktor skala ekonomi atau economies of scale dan skala tidak ekonomi atau diseconomies of scale. Skala ekonomi, pertambahan produksi menyebabkan biaya produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Skala ekonomis dan tidak ekonomis. Skala kegiatan produksi dikatakan ekonomis apabila pertambahan produksi menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin rendah. Beberapa faktor yang menimbulkan skala ekonomis: spesialisasi, faktor produksi, pengangguran, harga bahan mentah dan sampingan, pengembangan fasilitas di luar perusahaan. Skala produksi disekonomis terjadi apabila pertambahan produksi barang yang dihasilkan menyebabkan ongkos produksi rata-rata menjadi semakin tinggi.